Selamat malam, brother and sister, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini senang sekali kita bertemu lagi di Natural Health Series, di mana malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan ada beberapa ahli yang kita undang malam hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai leaky gut syndrome atau biasa disebut kebocoran usus. Apa sih kira-kira leaky gut syndrome itu ya? Pokoknya Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis yang sudah join di webinar ini beruntung sekali karena informasi pada malam hari ini itu sangat berguna buat kita ya. Baik buat Bapak Ibu sekeluarga maupun juga buat rekan-rekan yang Bapak Ibu kenal karena sindrom ini sudah happening istilahnya, happening dan trending topik di sekitar kita ya. Dan karena pentingnya acara malam hari ini saya menyarankan Bapak Ibu untuk fokus ya, fokus pada acara malam hari ini, tapi juga karena ini sangat penting jadi nanti mohon untuk di-mute ya, dan juga karena kita ini online dan tentu saja untuk menambah interaksi kita pada malam hari ini videonya di-on ya, saya lihat masih ada beberapa Bapak Ibu yang masih off videonya. Jadi untuk di-on supaya kita bisa menikmati acara ini dengan lebih baik dan juga presenternya lebih berenergi ya, karena melihat, oh ada yang dengerin gitu. Nah, oke, tanpa panjang membuang waktu lagi, saya akan mengundang seseorang yang luar biasa. Ini adalah guru saya kenal baik banget dengan beliau, dan beliau itu sangat care dan dengan topik pada malam hari mengenai leaky gut syndrome. Beliau itu sangat mumpuni mengenai topik ini karena beliau kesehariannya memang menangani seorang praktisi kesehatan yang sudah tidak diragukan lagi ya. Saya panggil Ibu Retno Indarti. Mbak Retno, halo. Halo, Bro Eka. Selamat Halo, malam. apa kabar Mbak? Udah lama nggak ketemu langsung ya Mbak ya? Iya. Tapi malam hari ini kita bisa ketemu ya. di Zoom ya. Gimana nih Mbak? Mungkin saya yakin nanti akan dijelaskan secara detail ya mengenai leaky gut ini. Kira-kira kenapa kita pilih topik ini kira-kira Mbak Retno? Iya, karena ya tadi yang dibilang trending topik ya. Trending topik dan jadi viral mungkin ya. Ya karena memang banyak orang yang belum tahu tentang leaky gut syndrome ya, beberapa orang tertentu aja mungkin yang memang merasakan sendiri yang mengalami penyakitnya gitu kan. Nah, ini saya kupas di sini supaya teman-teman brother sister di sini bisa mengenal lebih jauh ya, terutama dari gejala-gejalanya dan apa sih yang bisa kita lakukan, nggak langsung apa-apa tuh langsung minum obat nggak jelas gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu kira-kira apa yang kita makan dan sebagainya. Oke, sebelum itu saya boleh langsung aja ya. Boleh silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Mbak, silakan. Oke, terima kasih nih Bro Eka ya. Sebelum ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Bro Sister, dan teman-teman semua. Saya panggil Bro and Sis aja ya, biar akrab ya. Karena memang kita kan masih sepantaran, masih kepala 3 kali. Oke, brother sister dimanapun berada di Zoom Indonesia ataupun satu lagi kita ada Zoom bahasa Inggris ya, mungkin bisa chatting dulu dan dari mana aja sih teman-teman di sini biar lebih kenal ya, lebih akrab gitu ya, dari mana aja kita yang ikut di forum ini gitu ya. Nah, ada dari Bekasi ya, dari mana lagi nih, Jakarta, Medan. Nah, yang saya tahu nih teman-teman di Timor Leste, BSD ada juga ya, macam-macam ya. Oke, jadi kita sama-sama ya di sini. Oh ya, mengingat situasi di luar kan pandemi ya, dan itu kita beberapa hari ini kan memang dengar berita yang kurang menyenangkan lah ya. Walaupun kurang menyenangkan, semoga pandemi ini cepat berlalu dan Bro and Sis di sini juga tetap tenang, jaga pikiran, jaga imun, dan yang pastinya jaga iman ya. Jadi kita bisa menikmati ini dengan lebih rileks lagi ya. Oke, brother sister, tanpa panjang lebar ya, saya di sini
mau sharing dari ilmu dan pengalaman yang saya alami ya. Jadi sifatnya bukan mengajar, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelum lebih jauh, saya ini pengen mengundang dulu nih, ada seorang sister saya dari dari Aceh ya. Saya mau mengundang seorang yang luar biasa, ini seorang dokter yang kompeten di bidangnya. Beliau ini sangat sibuk nih, tapi masih bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu buat kita semua. Tanpa panjang lebar, saya mau undang Dr. Yuli Sartika Eka. Halo, Dr. Yuli. Halo. Dr. Yuli. Halo Mbak Retno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Yuli, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah baik, sehat semua. Sehat semua, Aceh ya. Aman ya semua ya, sehat ya, semua insya Allah. ya. Insya Allah Mbak. Iya, Mbak Yuli, ini terima kasih nih waktunya udah jauh-jauh datang dari Aceh ya, walaupun di Zoom ya. Ini saya sebelum paparkan lebih jauh tentang leaky gut, ini saya mau nanya dari sisi medisnya nih, dari sisi kedokteran. Kan yang saya tahu Dr. Yuli ini sebagai spesialis patologi klinis ya. Iya, patologi klinis ya. Kalau dengar patologi kan dengarnya tuh semacam kuman, virus gitu ya, Dok ya. Jadi itu memang nyambung banget ya sama leaky gut ini, salah satunya ya dari situ juga gitu ya. Nah, ini saya mau tanya, Dok. Kan banyak orang yang belum pernah ya atau jarang mendengar istilah leaky gut syndrome atau sindrom usus bocor. Bahkan ada yang nanya itu penyakit apa lagi tuh usus bocor gitu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu ternyata istilah itu tuh malah makin kedengeran gitu ya. Kalau tadi Bro Eka bilang tuh makin trending topik gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Dr. Yuli nih dari sisi medisnya sendiri bisa dijelasin nggak sepintas apa sih leaky gut itu? Ya silakan, Dok. Oke, makasih Mbak Retno sharing ya. Saya ngelihat topik ini memang sangat luar biasa ya, seperti tadi di awal disampaikan bahwa itu memang trending topik. Nah, sebenarnya dari sisi medis ya, dari sisi dunia kedokteran, ini juga baru beberapa tahun belakangan inilah dibahas-bahas, diteliti lagi. Jadi memang saat ini memang masih dalam penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kunci-kunci jawabannya lagi. Nah, jadi memang leaky gut ini satu ilmu baru yang ini diduga ya Mbak Retno, ini akan menjadi sebuah kunci jawaban untuk banyak penyakit lainnya. Jadi istilahnya masih ada tabir yang akan dibuka, jadi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian juga leaky gut ini seperti Mbak Retno sampaikan ya, ini kan sindrom usus bocor. Jadi kalau kita bilang usus bocor, bukan bayangannya seperti ada pipa besar yang ngalir begitu ya. Jadi idealnya kan normalnya usus kita itu kan memang tanpa ada sedikit pun celah. Nah, ternyata di saat terjadi kerusakan, nah ini juga penyebabnya masih dalam penelitian ya. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah termasuk dalam golongan nanti dia autoimun. Nah, jadi kebocoran sekecil apapun itu menyebabkan pasti perubahan irama dari tubuh kita. Nah, jadi akibat kebocoran tadi itu menyebabkan bakteri, mikroorganisme, racun-racun itu akan masuk ke peredaran darah sehingga dia akan ngikutin sirkulasi darah kita. Jadi terdapatlah benda asing kita sebut ya, mau virus, bakteri, parasit, ya racun. Nah, hal ini menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini menginduksi mengajak gitu ya, menimbulkan reaksi, akan memicu reaksi sistem imun. Nah, disinilah dia leaky gut ini dikategorikan ke dalam penyakit autoimun. Memang leaky gut syndrome ini kan kumpulan dari beberapa gejala klinis, gitu Mbak Retno. Nah, dari ya, berarti tadi sempat disebutkan salah satunya berakibat autoimun ya, Iya, Dok ya. Iya, benar Mbak Retno. Nah, selama ini kan kita kenalnya autoimun tuh kebanyakan tuh sebut lupus ya, yang lebih terkenal lebih kedengaran lupus, ya. Lebih kedengaran ya. Tapi yang saya tahu ternyata lupus itu hanya satu di antara sekian puluh atau sekian ratus gitu ya, Dok ya, jenis autoimun ya.
Ya benar Mbak Retno. Jadi sebenarnya autoimun itu cukup banyak Mbak Retno, ada lebih 100 jenis. Nah mungkin kan yang sering kita dengar tuh kan rheumatoid ya, rheumatoid arthritis sama SLE atau lupus. Jadi sebenarnya cukup banyak. Nah untuk leaky gut itu sendiri sebenarnya juga ya untuk profesional medis itu masih menjadi tantangan untuk mendiagnosanya karena itu butuh dana yang besar gitu Mbak. Butuh penelitian pemeriksaan lanjutan yang cukup banyak dan itu juga biayanya sangat besar. Jadi kalau saya lihat teman-teman itu bahkan mereka kehilangan pasien itu nggak tegak diagnosanya dan pasiennya hilang karena nggak mampu untuk melakukan pemeriksaan yang mahal itu. Gitu ya. Ya jadi tadi kalau itu kita penting banget nih ya untuk tahu minimal dari gejala-gejala yang kita rasakan. Nah itu jadi untuk mencegah lebih parah lagi gitu ya. Iya, Oke, setuju Mbak. Oke, mungkin itu Dr. Yuli sepintas ya tentang leaky gut. Jadi saya akan jelaskan lagi lebih detail lagi. Nah, ini pastinya juga dengan bimbingan Dr. Yuli juga nih ya untuk saya presentasikan ini. Oke, terima kasih Dr. Yuli ya. Iya, sama-sama Mbak Retno. Oke, Bro and Sis, ini memperjelas ya. Jadi untuk memperjelas informasi dari Dr. Yuli, ini akan saya paparkan lebih detail tentang leaky gut syndrome. Oke. Nah, kelihatan ya filenya ya. Oke. All disease begin in the gut. Jadi ini ada satu ini ya Hippocrates ya, ini seorang dokter dari Yunani yang dikenal sebagai bapak kedokteran ya, dan ini dia terkenal pada masanya gitu ya, yang termasuk dokter yang terhebat pada masanya itu ya. Jadi semua penyakit itu dimulai dari gut, dari usus gitu ya. Nah, leaky gut syndrome itu apa? Atau permeabilitas usus ya, atau usus bocor. Itu kondisi dinding usus halus itu rusak. Jadi menyebabkan partikel-partikel makanan, zat sisa-sisa atau racun, bakteri, virus itu masuk melalui pembuluh darah. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ya, gambar usus nih ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan normalnya harusnya seperti yang di sebelah kiri ini nih, rapet gitu ya. Nah, tapi ternyata kondisi usus bocor ini seperti yang di kanan ini, yang disebut leaky dan inflamasi ya. Nah, ini yang membuat partikel-partikel ini seperti bakteri, virus, nah terus obat-obatan juga ya. Nah, itu masuk ke dalam aliran darah gitu. Ini tubuh itu merespon dengan memicu reaksi kekebalan tubuh yang menyebabkan peradangan di seluruh tubuh ini. Nah, memang kalau radang biasa itu nggak apa-apa ya, tapi kalau terjadinya radang kronis, tubuh kita tuh nggak bisa lagi memperbaiki atau menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini yang disebut kondisi autoimun atau kekacauan sistem imun dalam merespon, gitu ya, atau disebut autoimun ya. Gitu. Oke, nah apa aja sih pemicu dari leaky gut ini, gitu ya? Nah, kita lihat ini stres fisik, emosional, dan mental kita nih. Nah, ini benar-benar ini yang pertama kali yang menjadi perhatian kita adalah stres, karena stres itu memicu secara hormonal metabolisme tubuh kita, gitu ya. Nah, yang kedua itu ada drugs itu obat-obatan. Nah, ini memang seringnya konsumsi obat-obatan atau antibiotik jangka panjang. Nah, ini banyak yang nggak disadarin ya, apalagi di Indonesia ini dapetin obat tuh gampang banget gitu. Kita pusing sedikit ke warung, beli obat gitu ya, penuh panas, beli obat. Nah, apalagi antibiotik. Padahal antibiotik itu sebenarnya harus dengan resep dokter. Tapi karena udah keseringan sakitnya seperti itu, jadi resep dokternya itu nggak usah ke dokter lagi, difotokopi aja gitu. Akhirnya beli sendiri gitu kan. Nah, itu sebenarnya bahaya, itu karena untuk jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu toksin. Toksin atau racun-racun itu berasal dari bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita. Misalnya kayak pestisida itu ada di dalam makan, di sayur-sayuran ya, buah-buahan.
terus juga plastik, merkuri. Merkuri ini bisa jadi dari ikan-ikan yang kita makan dari laut yang kotor, mengandung merkuri. Kemudian ada makanan yang mengandung 5P. 5P itu apa aja? Perasa, pengawet, penyedap, terus pewarna gitu ya. Nah, terus juga ada produk-produk GMO. GMO itu apa sih? Genetic Modified Organism. Itu jadi organisme yang gen-gennya itu udah dirubah menggunakan teknik rekayasa genetika. Jadi itu udah nggak asli lagi, udah nggak alami gitu ya. Nah, kemudian berikutnya food particle. Food particle itu makanan-makanan yang orang-orang yang sensitif pada makanan-makanan tertentu, gitu ya, seperti tepung-tepungan atau gandum gitu, terus susu, telur dan lain-lain. Kemudian alkohol yang berlebihan. Nah, ini alkohol ini maksudnya minuman ya, minuman seperti wine atau bir. Nah, ini yang mengandung alkohol. Nah, ini salah satu juga pemicu leaky gut. Kemudian infeksi kronis. Infeksi kronis ini disebabkan dari virus dan bakteri. Sebenarnya memang dibutuhkan. Jadi memang itu reaksi tubuh untuk melawan organisme yang masuk ke tubuh kita gitu. Tapi kalau itu sampai kronis itu yang nggak bagus. Nah, ini juga menjadi pemicu leaky gut. Kemudian patogen. Nah, patogen ini juga mikroorganisme ya. Nah, ini jadi makhluk-makhluk kecil lah ya, yang sebangsa virus, bakteri, jamur, parasit. Nah, ini menjadi pemicu leaky gut juga. Ini bisa dari lingkungan atau makanan yang kita makan juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini IMF ya, elektromagnet. Nah, jadi semua ini yang menjadi pemicu leaky gut. Nah, kemudian saya ini khusus untuk fenomena zaman now ya, zaman sekarang nih saya fokuskan untuk yang IMF ini, electromagnet field. Nah, karena memang sekarang zamannya memang kita udah nggak bisa lepas dari alat ini, gitu ya. Elektromagnet yang memang menjadi satu kebutuhan sekarang ini. Kita kan nggak bisa keluar gitu ya, dan ini semua dilakukan secara online. Baik belanja, baik sekolah, bekerja, semua itu dilakukan lewat internet ya. Nah, ini adalah lingkungan yang toxic, lingkungan yang polusi ya, polusi elektromagnet gitu. Dan polusi gelombang ya. Selama ini kan mungkin kita cuma kenal polusi air, udara, ya semua lah ya seperti itu. Nah, tapi lupa kalau ternyata ada polusi gelombang. Ini dulu nggak pernah dibahas, tapi ternyata sekarang ini kita harus perhatikan. Karena memang mungkin kalau air kotor atau udara kotor kita bisa ngerasain ya baunya nggak enak gitu kan, terus rasanya juga nggak enak. Tapi kalau Wi-Fi atau elektromagnet ini kita nggak bisa merasakan apa-apa gitu. Tapi nanti efeknya ke badan. Nah, ini kita lihat kan di mana ya, di Washington DC ya. Jadi kan di sini ada kamera khusus yang bisa melihat ternyata di sini banyak sinyal-sinyal ya yang mengandung elektromagnet. Nah, juga kalau ini sutet ya, sutet tegangan tinggi, memang kan udah ada aturan radius berapa, dari situ kita nggak boleh melakukan satu aktivitas. Kemudian ini menara BTS. Nah, kalau sutet kita kan memang udah ada larangan dan kita tahu gitu ya, kalau itu nggak boleh ada kegiatan di situ. Nah, tapi kalau menara BTS ternyata itu mendatangi kita, mendatangi ke pemukiman gitu ya, dan itu teknologinya makin berkembang. Dari yang 3G, 4G, 5G. Nah, sekarang ini 5G. Beberapa daerah di Indonesia tuh udah mulai launching ya, dan terutama juga negara-negara maju itu juga udah banyak gitu makanya 5G. Nah, polusi ini tuh bukan cuma di luar, tapi juga ada di dalam rumah. Ternyata alat-alat listrik yang ada di rumah kita itu semua mengandung elektromagnet. Simpel aja mulai lampu gitu ya, AC, kulkas, terutama juga microwave. Nah, ini juga cukup tinggi juga radiasinya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apa sih pengaruhnya elektromagnet dengan radiasi elektromagnet itu dengan darah kita. Ini ada penelitian dari Dr. Magda Hafaz di Kanada. Live blood analysis and electrosmog. We can learn much by looking at our blood under a microscope.
This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria among red blood cells. I decided to find out what my blood looked like. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, Nah, ini fairly kita lihat healthy ini looking. adalah darah yang sehat ya. Ini darah yang sehat. Tadi kan dilihat di awal ya ada makrofag yang berjalan, dia menghisap apa namanya bakteri-bakteri yang nggak baik gitu ya. Bayangin ini kan pada saat kondisi sehat. Nah, bagaimana kalau pada saat kondisi kena Blood. This IMF? testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again. This time, the cells are sticking together like stacked coins. This is called rouleau formation. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. And this is what I saw. Very unhealthy looking blood. There are virtually no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer patients. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. This type of clumping interferes with the release of oxygen and the removal of waste products like carbon dioxide. The capillaries are so narrow that red cells must squeeze through in single file, showing the importance of their elasticity. What are the consequences of rouleau formation? Poor circulation resulting in lower oxygen transport to cells and reduced waste removal. What are the symptoms someone may experience? Headaches and fatigue, difficulty concentrating, numbness, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including risk of stroke. What is the significance of this? Live blood analysis may be a good diagnostic for electrohypersensitivity. Oke, nah itu jadi ini penelitian tahun 2009. Kebayang nggak makin maju, artinya kan teknologinya makin ini lagi ya, itu pengentalan darah. Nah efeknya itu nanti ke tubuh kita. Gitu. Nah ini ada penjelasan apa dari Dr. Martin Blank ya. Ini efek radiasi elektromagnet itu membahayakan sel-sel darah. Ini merusak DNA. Dan juga kerusakan sel saraf. Kemudian juga mempercepat kontribusi terhadap timbulnya autism, dan ini memicu penyakit Alzheimer atau demensia ya. Kemudian merusak mata, menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, dan sakit mata. Kemudian berkontribusi pada tumor kelenjar ludah, juga menyebabkan penurunan kepadatan tulang ya di daerah pinggul. Juga mempengaruhi detak jantung dan tekanan darah. Nah, ini ada kaitan yang erat antara paparan radiasi IMF itu dengan kanker. Karena dari WHO sendiri itu udah ada statement ya bahwa IMF itu radiasi IMF itu salah satu karsinogenik. Jadi yang mencetus men-trigger aktifnya sel kanker yang ada di manusia gitu ya. Oke. Nah, terus apa aja sih beberapa gejala-gejala leaky gut? Kita lihat di sini sering pusing, sulit buat mengingat. Kemudian ini kembung ya, kembung. Kemudian sering infeksi, sering bersin-bersin. Nah, kemudian konstipasi ya atau sembelit ya, kemudian juga diare gitu kan. Nah, kemudian juga ada masalah kulit yang terus-menerus, gatal-gatal, jerawat. Nah, ini juga salah satunya yang masalah kulit ya. Nah, kemudian juga orang-orang yang rentan alergi atau sensitif sama makanan tertentu. Kemudian mudah lelah, gampang capek gitu ya. Nah, terus juga ada mood swing. Mood swing itu mudah berubah mood gitu ya. Nah, kemudian nyeri sendi. Nah, yang terakhir itu sugar flu ya. Nah, itu jadi kepengennya tuh yang manis-manis aja gitu ya, makanan yang manis-manis. Nah, itu gejala-gejalanya ya dari leaky gut ini. Kemudian apa sih efeknya leaky gut buat tubuh kita gitu ya? Yang pertama tadi gangguan kulit, jadi
timbul jerawat atau dermatitis atau eksim ya, alergi kulit. Nah, termasuk juga autoimun psoriasis. Psoriasis itu autoimun yang pada kulit, gitu ya. Kemudian gangguan saraf, saluran saraf, sinusitis ya, terus juga flu. Kemudian gangguan neurologis, itu ada Alzheimer, ADHD, autism ya, dan depresi. Nah, ini depresi kan juga paling banyak ya. Nah, kemudian juga leaky gut itu juga mengganggu, membuat gangguan hormonal seperti kelelahan adrenal, kemudian juga semua jenis kondisi autoimun seperti lupus, Hashimoto, gitu ya, dan lain-lain autoimun yang lain. Nah, kemudian leaky gut ini juga sebagai pemicu obesitas, gitu ya, atau sindrom fibromyalgia, itu sindrom kelelahan kronis. Kemudian juga mencetus berefek pada gangguan pencernaan. Ini ada diare kronis, terus GERD, autoimun yang di dalam di pencernaan ya, di usus itu seperti IBD dan celiac disease. Nah, tadi kita lihat kan penyebabnya ya, apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang kita lihat kondisi usus sehat sama usus yang tidak sehat. Oke. Ini ada satu pemeriksaan endoskopi ya di dalam usus kita. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, gimana Bapak Ibu, brother sister? Kebayang ya, ini usus gitu ya. Makin berumur kan makin istilahnya makanan segala macam masuk berkerak, dan bisa bayangin parasit cacing gitu ya hidup di situ, berarti kan udah luar biasa gitu ya.
Kalau kita ingat taunya kanker atau asam urat, kayaknya hanya merasakan itu, ternyata di dalam ususnya seperti itu. Oke, lalu bagaimana solusinya? Nah, sekali lagi Hippocrates ini juga bilang, jadi kalau seseorang ingin jadi sehat, kita mesti nanya dulu nih pada dia siap nggak menghilangkan sumber penyakitnya? Karena hanya dengan cara itu dia bisa terbantu, ya. Nah, gimana cara menyembuhkan leaky gut? Yang pertama, hilangkan penyebabnya. Tadi kan udah disebutin ya, kalau penyebabnya itu seperti stres, toksin ya, racun-racun gitu ya. Kemudian patogen yang dari virus, jamur, kemudian food intolerant. Nah, ini kita IMF juga ya. Nah, ini kita bisa hindari misalnya kalau stres gimana? Ya berarti kita kontrol stres gitu ya. Toksin juga kita hindarin, misalnya mengurangi makan sayur-sayur yang banyak pestisida gitu ya. Kemudian patogen berarti lebih bersih aja gitu ya. Seperti sekarang kan 5M ya, salah satunya cuci tangan. Nah, itu salah satunya tuh untuk mengurangi bakteri patogen itu juga. Kemudian food intolerant. Jadi kalau misalnya alergi sama satu makanan, nah itu coba untuk dikurangin. Nah, masalahnya dengan IMF, elektromagnet, bisa nggak kita hindarin gitu ya? Karena ini udah satu kebutuhan kita. Kita kalau mau menghindar, ya mungkin tinggal aja di hutan ya, yang nggak ada IMF gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ini. Nah, kemudian pulihkan kembali yang hilang. Jadi ganti pola diet kita, hindari makanan yang dianggap menjadi penyebabnya gitu ya, menjadi ancamannya seperti gluten, ayam suntik gitu ya, yang disuntik hormon, kemudian junk food, gorengan, nah terus juga makanan yang mengandung 5P, pengawet, perasa, pewarna, penyedap gitu ya, dan pangan rekayasa genetika atau GMO. Kemudian mengatur kembali bakteri baik yang ada di dalam tubuh. Nah, sebenarnya kan tubuh kita kan ada bakteri baiknya juga ya, yang untuk membantu pencernaan kita gitu. Nah, dengan cara mengkonsumsi prebiotik. Apa nih bedanya prebiotik dengan probiotik gitu ya? Kalau prebiotik itu makanannya untuk si bakteri. Misalnya sayur, buah, kacang-kacangan gitu ya. Kemudian yang probiotik itu makanan itu sendiri yang mengandung bakteri baik. Misalnya yogurt, kimchi, atau kefir. Nah, kemudian perbaikan usus dengan cara mengurangi peradangan. Nah, peradangan ini butirat ya, jadi asam lemak yang berfungsi melancarkan sistem pencernaan. Kemudian dengan quercetin, itu pigmen tanaman yang mengandung antioksidan. Kemudian kurkumin, jadi kurkumin itu ada di senyawa polifenol yang ada di rimpang seperti kunyit atau temulawak. Ini fungsinya untuk mengurangi peradangan atau inflamasi. Kemudian kembalikan integritas usus dengan glutamin. Ya, glutamin itu asam amino yang berperan penting untuk imunitas dan kesehatan usus. Kemudian kolostrum. Nah, kolostrum ini itu ASI pertama ya, air susu ibu yang pertama keluar pada saat anak itu lahir. Nah, ini penting banget, makanya kenapa pada saat ibu melahirkan ini kampanye ASI yaitu sangat penting ternyata untuk daya imunitas secara alami buat si bayi itu. Kemudian juga dengan bone broth itu ya, kaldu tulangnya bisa ayam, bisa sapi gitu. Dan kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini juga penting selain dari suplemen yang alami ya, ini juga dengan berjemur. Nah, memang vitamin D-nya bukan dari mataharinya, tapi pada saat terpapar sinar matahari itu hormon-hormon yang diproduksi kolesterol itu akan menghasilkan vitamin D secara alami. Nah, ini bagus untuk kesehatan otot-otot dan tulang. Nah, ini ada rekomendasi umum untuk kesehatan seluler ya, untuk kesehatan sel-sel kita. Apa aja sih? Yang pertama, makan warna-warna pelangi buah-buahan dan sayuran, terutama yang organik yang dibutuhkan sel. Ya semacam functional food ya. Jadi functional food itu bahan pangan yang memberi manfaat tambahan. Jadi di samping fungsinya itu sebagai dasar pangan itu sendiri gitu. Kemudian GMO. Hindari GMO dan makanan-makanan yang menyebabkan peradangan. Kemudian batasi makanan olahan yang di kaleng gitu, yang kemasan-kemasan. Itu juga kita perlu perhatikan juga tanggal kadaluarsanya.
Kemudian hindari bahan pengawet dan bahan buatan saat membeli makanan olahan. Kemudian batasi konsumsi gula. Kenapa gula ini kurang baik? Ini maksudnya gula pasir ya. Ini karena memang selain mengandung kalori tinggi, ini juga menyebabkan obesitas, diabetes, dan peradangan juga. Dan ini kalau bicara gula, ini gula itu salah satu makanannya untuk sel kanker, ya. Nah, kemudian konsumsi lemak sehat dan protein yang berkualitas. Kemudian minimalkan paparan racun lingkungan. Paparan racun lingkungan itu apa aja? Ya tadi itu. Jadi di lingkungan sekitar kita ya kita minimize ya. Usahakan juga bisa gunakan yang secara alami. Misalnya apa? Semprotan nyamuk gitu ya. Nah, itu juga salah satu paparan racun ya di lingkungan. Itu juga apa yang kita pakai ya, body lotion semacam itu. Nah, itu juga termasuk juga mengurangi gitu ya, atau cari yang secara natural alami. Kemudian tetap terhidrasi itu minum. Jadi kebutuhan air minum itu sebenarnya bukan, kita kan tahu ya minum 2 liter per hari gitu ya. Nah, sebenarnya tergantung kebutuhan, tergantung berat badan kita. Nggak mungkin orang yang kurus gitu ya minumnya 2 liter sehari ya. Tapi ternyata menurut rumusnya itu untuk kebutuhan minum kita itu berat badan dikali 30 ml. Misalnya kalau berat badannya 60 berarti kebutuhannya ya sekitar 1,8 liter ya. Kemudian dapatkan tidur yang berkualitas 7-8 jam per hari. Kemudian berolahraga secara teratur seperti morning walk, jalan pagi ya, stretching, juga yoga itu juga bisa kita lakukan secara ringan. Nah, ini penting banget karena kan Bro and Sis kan sekarang lebih banyak di depan gadget ya, di depan komputer. Kebayang nggak kita kayak Zoom ini aja sekarang kan 2 jam gitu ya, dan berapa Zoom yang kita ini sehari gitu. Ini perlu kita stretching. Jadi untuk merenggangkan peredaran darah kita dan otot-otot kita juga gitu. Oke, Bro Eka mungkin itu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan tentang leaky gut, dan ini rekomendasinya untuk kesehatan secara alami yang bisa kita lakukan siapapun. Oke, keren Mbak. Ya lengkap banget ya. Tapi mungkin kalau saya mungkin lebih mau nanya lagi, karena ini udah jadi trending kan Mbak ya. Dan tadi yang solusi-solusi itu kan sebenarnya sudah banyak yang sudah dilakukan nih sama banyak orang juga, olahraga, memilih makanan yang sehat gitu ya. Tapi kira-kira mungkin ada yang lebih spesifik nggak ya, Mbak Retno? Artinya solusinya tuh yang lebih spesifik yang benar-benar bisa mengatasi root cause dari penyebab-penyebab leaky gut itu, Mbak. Ya, tadi kan disebutkan kalau penyebab-penyebabnya dan orang udah berusaha untuk menghindar ya dengan makan sehat dan segala macam, olahraga, tapi kok juga masih banyak yang kena penyakit juga, mungkin gitu ya Bro ya? Iya. Ya sebenarnya kalau ngelihat kondisinya sekarang tentunya beda dengan dulu ya. Kalau sekarang ini kan semua orang pengen serba instan, serba cepat gitu kan. Dan contoh misalnya kalau dulu kan kita belajar kalau makan dikunyah berapa kali ya? 33 kali gitu. Lama banget 33 kali, padahal itu sebenarnya ada maksudnya untuk mencampur makanan itu dengan enzim yang ada di mulut kita. Supaya makanan itu lebih gampang diserap sama pencernaan kita gitu. Nah, jadi sekarang ini banyak orang akhirnya kan memilih yang instan ya, junk food, yang dan lebih mementingkan rasa gitu. Nggak tahu fungsinya sebenarnya yang paling dibutuhkan itu oleh sel gitu kan. Nah, jadi nggak memperhatikan gizinya. Jadi yang untuk kepentingan dari mulut sampai leher gitu aja ya. Nah, kemudian juga kondisi lain itu polusi itu belum sebanyak sekarang. Mungkin kalau dulu orang hanya mengenal polusi air, polusi udara gitu ya, atau juga ada polusi suara kali ya, itu juga mengganggu juga gitu ya. Padahal sekarang ini yang paling berbahaya itu polusi gelombang tadi, Bro. Polusi gelombang itu kan kita nggak bisa menghindar. Contoh kalau misalnya rokok kita tahu kan bau gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan kita nggak tahu ada di mana gitu.
Nah, padahal ada beberapa aplikasi lah ya sebenarnya di handphone itu, di Android itu kita bisa tes tuh berapa banyak sih gelombang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Sedangkan kalau orang-orang itu kalau keluar sekarang itu kan takut COVID ya, takut tertular, takut kepapar gitu. Sedangkan kebanyakan hidupnya lebih banyak di dalam rumah gitu kan. Selama ini kita terkurung sama IMF. Nah, kita tahu kan tadi udah di share videonya ya, bagaimana kondisi kita 5 menit di depan itu wireless loh, bukan smartphone ya. Sekarang kan makin pinter, istilahnya handphone tuh makin pinter, artinya radiasinya makin tinggi. Gitu, dan itu tanpa sadar pengentalan darah itu terjadi. Itu sih, Bro. Terus apa lagi ya? Jadi saya juga pengen berbagi juga nih, Bro and Sis. Jadi kalau tadi kan rekomendasinya itu kan yang bisa kita lakukan, cuma kan apa ya, agak lama, bukan agak lama ya, maksudnya kan kita kalau mesti mengunyah, terus mesti nyiapin berbagai makanan yang pelangi tadi gitu kan butuh waktu dan tenaga, dan ya terutama itu ya untuk prepare-nya itu kan nggak cepat gitu ya. Nah, sedangkan kalau apa ya, kalau sekarang ini kan pengetahuan dan apa sih istilahnya, teknologi pangan ya, teknologi pangan ini kan semakin maju. Sebenarnya ini sangat membantu kita untuk yaitu tadi untuk memperbaiki sel-sel kita, karena kan sebagai tubuh kita ini kan dari triliunan sel gitu ya, dan itu yang sebenarnya harus jadi perhatian buat kita. Nah ini saya mau sharing lagi ya, apa aja sih yang memang dibutuhkan sama tubuh kita secara instan tanda kutip ya, yang bisa dibantu di sini ya. Instan dalam arti kita bisa lebih cepat menyiapkannya gitu. Yang pertama ini adalah alpha meta. Nah, alpha meta ini ini bukan obat atau suplemen biasa ya, tapi makanan untuk sel. Ini penting banget karena tubuh kita tuh kan dari triliunan sel ya. Jadi ini yang harus diperhatikan dan kita kasih makan gitu. Nah, ini ada Dr. Mark Smith. Ini beliau ini ahli sel dari Amerika ya. Dia yang salah satu yang mengendorse alpha meta ini. Jadi sebelum di launching ini alpha meta tuh udah diuji selama 25 tahun. Dan selama itu tuh belum pernah menemukan produk lain yang hasil uji tesnya tuh setara dengan alpha meta. Jadi ini bagus banget gitu alpha meta ini ya. Nah, kenapa yang diambil itu kulit ari beras merah, brown rice gitu ya. Karena beras merah itu kan memang salah satu makanan primitif yang memang udah paling primitif, yang memang udah warisan manusia gitu ya, udah dikenal dari dulu. Mungkin kalau kita dulu tahu anak kecil yang nggak bisa dikasih ASI itu biasanya kan dikasih air tajin ya. Nah ternyata alpha meta ini semacam air tajin yang udah diolah secara modern. Nah di alpha meta ini mengandung alpha polisakarida peptida atau yang dikenal alpha PSP. Nah ini makanan super ini yang menghasilkan energi menjadi bahan baku ke sel tubuh. Nah itu mudah dicerna dan diserap. Dan ini meningkatkan kekuatan penyembuhan diri kita. Jadi self healing kita jadi bisa bekerja secara maksimal. Nah, alpha meta ini sudah mendapat sertifikasi organik dari seluruh mata rantai. Jadi ini dari USDA, dari Amerika, dan EU dari Eropa. Itu sertifikasinya untuk keseluruhan prosesnya. Jadi mulai dari proses pembibitan, panen, proses produksi, pengangkutan itu dan penyimpanan produknya itu semua mendapat sertifikasi. Dan berasnya ini dipanen setahun sekali. Jadi dia tetap menjaga keseimbangan ekologi tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, herbisida, dan pengendalian hamanya itu secara alami. Jadi kita lihat ya, kalau lihat ini kan ada cacing, ada kodok, terus juga ada bebek. Ini tuh fungsinya untuk keseimbangan ekologi. Jadi nggak menggunakan pupuk-pupuk kimia, gitu ya. Nah,
Alpha Meta ini juga di teknologi paten ya. Yang pertama itu teknologi stabilisasi. Jadi mencegah bahan bakunya itu teroksidasi. Jadi bahan bakunya itu tetap seger, gitu ya, walaupun udah dalam kemasan seperti itu. Kemudian hidrolisis mekanis, ini satu teknologi pracerna. Jadi diserap seketika. Jadi tadi kalau kita ingat makan dikunyah 33 kali, nah ini nggak perlu, tapi udah langsung diserap tubuh. Ini karena kecanggihan teknologi ya, karena diproses secara nanoteknologi. Jadi molekulnya udah kecil banget, jadi bisa langsung diserap optimal oleh sel tubuh kita. Nah ini penyerapan alpha meta ini cepat banget, jadi sekitar 30 detik ya. Nah ini yang hijau-hijau ini yang disebut beta glukan, itu yang biasa kita makan ya, dari karbo yang kita makan. Itu kan gede-gede ya ininya ya, ukurannya. Jadi untuk masuk ke dalam dinding sel itu butuh tenaga, butuh energi. Untuk menghasilkan 36 ATP, si beta glukan ini butuh 35 ATP. Nah, jadi kan cuma satu yang masuk ke dalam sel gitu. Nah, ini yang bikin jadi tubuh itu lemas, nggak bertenaga gitu ya. Sedangkan alpha glukan ini yang orange, ini yang dari alpha meta itu untuk menghasilkan 36 ATP dia nggak butuh energi, 0 ATP. Jadi langsung semua tuh jadi tenaga. Nah, ini yang membuat mitokondria. Jadi bagian di sel itu ya ada namanya mitokondria yang disebut PLN-nya sel. Jadi sumber energi kita dari triliunan sel itu ada di mitokondria. Kita lihat ya, ini kan sel ya, bagian-bagian sel ini ada inti selnya. Nah, ini yang disebut mitokondria. Nah, yang dibilang tadi PLN-nya ya, sumber energinya. Nah, ini kan yang menggerakkan seluruh sel-sel tubuh kita yang membuat kita bisa bergerak, bisa beraktivitas. Nah, alpha PSP ini punya daya penyembuhan seluler alami. Jadi sebagai sumber energi ya, dia mengaktifkan enzim yang ada di tubuh kita untuk menghasilkan bioenergi production. Jadi untuk apa energinya ini? Untuk metabolisme, untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh kita. Apa aja yang diatur gitu ya? Nah, pertama tuh pembuangan racun sel. Kita tahu kan semua tadi di awal macam-macam racun tuh masuk ke tubuh kita gitu ya. Kalau nggak dibuang kan akhirnya jadi satu penyakit gitu kan. Nah, kemudian perbaikan sel. Sel-sel kita itu kan ada yang rusak, ada yang mati. Nah, itu yang diregenerasi lagi, jadi ditumbuhkan lagi. Ini yang menjadi satu peremajaan sel. Juga perlindungan sel itu dari macam-macam ya gangguan di sekitar kita. Nah, itu yang membuat sel itu jadi lebih maksimal bekerjanya. Nah, apa manfaatnya alpha meta buat, tadi kan kita lagi bicarain tentang leaky gut ya. Jadi leaky gut itu kan kebocoran di usus. Artinya kan bocornya itu mesti misalnya ditambel lagi gitu kan. Nah, di sini alpha PSP itu sebagai senyawa bioaktif yang memberikan manfaat untuk meningkatkan fungsi enzim pencernaan. Jadi dia menyiapkan aktivitas proenzim ya. Kemudian menyediakan sumber energi yang baik melalui polisakarida peptida yang memberikan glutamin konsentrasi tinggi. Ingat ya tadi disebutkan tentang glutamin ya. Jadi glutamin itu asam amino yang berperan penting untuk imunitas dan kesehatan usus. Jadi tadi yang sudah disebutkan di awal, jadi penting untuk mengembalikan integritas usus. Jadi glutamin konsentrasi tinggi ini untuk perbaikan saluran pencernaan. Nah, jadi dasar kesehatannya seperti tadi, itu kan kita baru bicara satu organ ya, usus gitu. Sedangkan kan di tubuh kita kan bermacam-macam organ ya, seperti jantung, hati, ginjal, semua, dan itu berawal dari sel. Jadi kalau selnya sehat, ini akan membentuk satu jaringan yang sehat. Artinya jaringan yang sehat itu akan membentuk organ-organ yang sehat dan menjadi satu sistem dalam satu tubuh yang membuat tubuh kita jadi sehat. Gitu. Jadi bukan diobatin, bukan menggunakan obat gitu ya, tapi dengan memberi makan sel yang membuat self healing kita jadi lebih optimal gitu ya. Nah, apa manfaat lain alpha meta selain tadi untuk usus ya, untuk kita bicara leaky gut. Nah, alpha meta ini meningkatkan perkembangan sel otak, meningkatkan fokus dan konsentrasi, kemudian belajar dan daya memorinya jadi lebih baik,
juga meningkatkan performa kerja. Kemudian meningkatkan energi, meningkatkan stamina dan daya tahan, terus performa olahraga jadi lebih baik, juga meningkatkan kualitas kehidupan seksual. Nah, ini juga menunjang sebagai penunjang anti penuaan, anti aging ya. Nah, sekarang kan semua sekarang ini lagi pengen awet muda ya secara alami, jadi dari dalam. Jadi meningkatkan kesehatan rambut dan pertumbuhan kulit, juga meningkatkan perbaikan dan peremajaan kulit dan regulasi hormon. Nah, ini juga penting. Ya, terus juga menunjang kesehatan prima, mengatur kadar lemak dan gula dalam darah, terus meningkatkan pertumbuhan otot dan tulang, juga memperkuat sistem imun tubuh, kekebalan tubuh. Ya. Nah, alpha meta buat siapa aja? Ternyata mulai dari janin di dalam perut itu semua sudah butuh alpha meta. Jadi mulai dari masa kehamilan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, juga orang sakit. Nah, orang sakit ini penting karena kan memang jarang ya orang sakit yang suka makan ya, nafsu makannya kan biasanya hilang. Nah, ini alpha meta nih bagus banget, ngebantu banget untuk ngebus gitu ya, istilahnya mempercepat jadi makanannya tuh walaupun sedikit gizinya tinggi. Bayangin ya, satu sendoknya alpha meta itu kan 10 gram ya, satu ukurannya itu sama aja kita makan alpha PSP yang terkandung dalam 10 kg beras merah organik. Gitu. Bayangin kalau kita makan 10 kilo kan nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi cukup dengan 1 sendok alpha meta itu bisa membantu banget. Oke, yang berikutnya adalah Vitomax. Nah, Vitomax ini tadi warna-warni yang ada dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi ini adalah senyawa metabolik primer, itu ada di tanaman, itu senyawa nutraceutical bioaktif. Jadi zat yang mengurangi penyakit. Nah, buat tanaman sendiri fungsinya adalah untuk proteksi diri dan penyembuhan. Jadi kenapa tanaman di Alvin itu bisa bertahan hidup karena ada si fitonutrien ini. Dan dia juga bisa menyembuhkan diri. Jadi pohon-pohon yang luka gitu ya, terpotong, nah itu dia akan bisa sembuh sendiri. Nah, ini jadi 5 sumber fitonutrien. Jadi ada di warna-warni sayur-sayur dan buah-buahan. Nah, ini ada rekomendasi dari WHO bahwa kebutuhan konsumsi sayur dan buah kita itu minimal sehari 400 gram dan dari berbagai variasi warna, dan itu dimakan beberapa kali sehari. Nah, sekarang Bapak Ibu Brosis silakan evaluasi lagi sehari itu kita makan sayur dan buah itu berapa banyak gitu ya. Nah, ini sekarang sudah ada satu solusi campuran fitonutrien ini. Jadi ini bahan-bahan botani yang pilihan ya, dan dia sumber fitonutrien premium dan mengandung basa atau alkali dengan pH yang tinggi, pH 9, dan variasi dari sumber multiwarna. Jadi ini Vitomax ini dibuat dari 22 macam sayur dan buah-buahan dan mengandung multivitamin dan mineral. Nah, ini semua sumbernya alami. Jadi nggak pakai pupuk kimia, bebas pestisida dan herbisida, sama seperti brown rice tadi. Nah, kemudian bioteknologi canggih. Jadi prosesnya juga bukan memasukkan vitamin buatan gitu ya, tapi fermentasi bakteri yang menguntungkan. Jadi ini termasuk salah satu probiotik ya, bebas proses kimia, juga senyawa pracerna, juga sumber siap guna yang siap dipakai. Nah, apa aja fungsinya? Vitomax ini itu sebagai antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh, antimikroba, anti tumor, menstimulasi enzim metabolik, kemudian meningkatkan aktivitas metabolisme, juga menurunkan efek gula darah. Oke, nah berikutnya, produk yang berikutnya adalah Avastin. Kita tadi kan mau berlindung dari EMF ya, dari electromagnet field. Nah, ini bicara tentang frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Jadi frekuensi itu ada getaran yang ada di sekeliling kita. Sumber frekuensi itu yang berbeda itu akan berpengaruh pada tubuh kita. Termasuk seperti frekuensi musik itu juga mempengaruhi emosi dan spiritual kita. Kemudian dampak
frekuensi ini juga punya dampak positif dan negatif. Nah, frekuensi itu yang berbahaya itu dari radiasi produk-produk listrik gitu ya, kemudian TV, antena, WiFi. Nah, ini yang berbahaya. Juga ternyata selain itu ada di dalam alat-alat medical gitu ya. Jadi makanya seperti misalnya ronsen, kita juga nggak bisa lama-lama sering-sering di ronsen atau di MRI karena itu juga mengandung elektromagnet. Kemudian frekuensinya, bagaimana radiasi itu bisa menembus otak gitu ya. Ini ada perbandingan otak anak yang 5 tahun, 10 dan dewasa itu berdasarkan ketebalan tengkoraknya. Jadi semakin tebal, semakin dewasa itu tembus radiasinya itu lebih kecil. Tapi jangan salah, ternyata orang dewasa itu lebih banyak, lebih sering menggunakan elektromagnet. Oke. Efek samping IMF itu apa aja? Tadi udah disebutkan lagi, konsentrasi dan daya ingatnya itu jadi buruk, terus gangguan belajar, kelelahan yang ekstrim atau keletihan, terus sakit kepala, terus gangguan autism, juga pembentukan tumor, juga penyakit kronis. Nah, kita sekarang butuh satu frekuensi yang harmoni. Sifat dari frekuensi harmoni itu atau getaran itu menyinkronkan frekuensi alam bumi itu dengan frekuensi yang harmonis. Kemudian juga menciptakan lingkungan yang harmonis, yang baik buat kesehatan dan umur yang panjang. Nah, terus gelombang alfa itu 7,5 sampai 12,5 Hz. Itu gelombang yang membantu koordinasi mental secara keseluruhan, ketenangan dan kewaspadaan, juga integrasi pikiran dan tubuh gitu ya. Kemudian sifat dari frekuensi harmoni ini itu menciptakan lingkungan yang harmonis yang melindungi kita. Kemudian memberikan sel tubuh kita getaran yang tepat. Jadi itu fungsi seluler tubuh kita itu jadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian ini frekuensi harmoni untuk kehidupan. Energi alpha spin ini berputar menyelaraskan efek berbahaya dari IMF dan Wi-Fi. Nah, tadi jadi kalau gelombang yang tadi acak-acakan dari berbagai alat ya, berbagai tools yang mengandung elektromagnet ini diharmonisasi dengan adanya alpha spin ini. Nah, jadi kita dalam 24 jam terlindung dari pancaran IMF yang berbahaya. Nah, kalau satu alpha spin ini dia melindungi radius 2 meter sekitar kita. Nah, ini alpha spin untuk quantum field. Jadi kalau alpha spin ini ada 4, minimal ada 4 ya, itu bisa membuat satu quantum field, satu ruangan gitu ya, di mana ini menjadi satu medan energi kuantum yang menyelaraskan frekuensi dari bahaya IMF dan Wi-Fi. Jadi kalau misalnya kita di dalam ruangan nih atau di dalam kamar yang luasnya lebih dari 2 meter, ini sangat membantu karena dia bisa mengcover sampai 100 kali 100 meter persegi. Nah, ini alpha spin juga udah melalui uji radiasi ponsel ya. Jadi radiasi ini bisa dikurangi dengan alpha spin dan quantum energi yang jadi gelombang alpha karena beresonansi dengan frekuensi yang tertanam di alpha spin. Nah, alpha spin ini juga membentuk struktur air. Struktur air ini kita lihat ya, jadi transfer resonansi itu kan tadi getaran ya. Jadi air terstruktur itu dibentuk dengan melewatkan melalui alpha spin dengan energi berputar. Nah, ini kita lihat, ini air yang sebelah kiri ya, ini air yang nggak diolah. Nah, ini yang sebelah kanan air yang sudah dilalui dengan alpha spin. Nah, air yang udah terstruktur ini membawa oksigen yang lebih banyak, juga memberikan energi pada sel-sel tubuh kita dan meningkatkan stamina dan energi. Nah, kalau kita lihat di bawah mikroskop ya, ini dari laboratorium Masaru Emoto di Jepang. Jadi alpha spin ini juga udah diuji di sana. Ternyata setelah melewati alpha spin, air ini jadi merubah molekulnya jadi heksagonal, jadi bagus gitu ya, dan ini mudah terserap dalam darah kita. Nah, kemudian ini juga melancarkan peredaran darah. Jadi selain air yang diminum, frekuensi getaran tadi itu getaran alpha spin tadi itu juga mempengaruhi peredaran darah yang ada di tubuh kita. Ini kan
kalau ini lewat minum ya. Jadi sebelumnya ini orang ini makan bakso gitu ya, jadi berlemak gitu ya. Nah setelah minum air alpaspin, nah kondisi darahnya seperti ini, jadi lebih lancar. Nah sekarang saya mau menunjukkan ada live blood test. Jadi kalau tadi kan teorinya Magda Hafaz ya, nah kalau ini dia memang live. Jadi benar-benar salah satu dari volunteer yang dicek darahnya. Ini pernah kita lakukan ya. Jadi ini tahun 2017. Nah, kita lihat di sini yang hijau ini ingat ya tadi ya. Bisa matikan dulu. Tadi kan tentang leaky gut. Leaky gut itu bisa dari dinding-dinding usus itu bisa masuk partikel makanan, bakteri, virus dan segala macam itu bisa masuk ke dalam darah. Dan ini bisa jadi salah satunya makanan yang nggak terurai sempurna itu bisa masuk seperti ini. Jadi selain darahnya nggak lancar, nah ternyata juga ada pulau-pulau tadi gitu yang sisa-sisa makanan tadi salah satunya. Dan ini kalau kita setelah diproses dengan alpaspin, ini bukan minum ya, tapi dengan menggunakan aja dengan dipegang gitu ya. Nah, ini terlihat aliran darahnya tuh lebih lancar, gitu ya. Nah berarti kan oksigen dan makanan nutrisi itu lebih gampang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini juga membentuk struktur air. Ini desainnya ya bintang segi 7, meningkatkan aliran darah, kemudian meningkatkan fokus dan transfer energi dari media fotonik ke cairan, membentuk air terstruktur, jadi air heksagonal tadi, gitu ya. Nah ini air terstruktur fotonik ini merangsang pembentukan elektron bebas dalam cairan, kemudian meningkatkan sifat antioksidan juga efek positif terhadap anti penuaan. Ya. Nah ini ada satu tes, ternyata ada perbandingan pengujian pengurangan oksidasi ya. Jadi pada air minum yang biasa yang tidak diolah dengan air alpaspin ini dengan air minum yang menggunakan alpaspin selama 6 jam. Itu jadi tingkat kemampuan antioksidannya itu menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, kemudian memberdayakan kromoterapi. Mungkin ini juga jarang ya, kromoterapi itu apa sih? Nah, itu ternyata terapi warna. Jadi ini praktek penyembuhan kesehatan kuno gitu ya, dan sebagai terapi alami. Ini mengembalikan ketidakseimbangan tubuh melalui cahaya dari alpaspin tadi gitu ya. Nah, itu membantu mengatasi stres secara fisik, emosional, dan mental. Ingat ya yang tadi salah satu pencetusnya adalah stres. Nah, warna-warna itu ternyata memang adalah getaran energi. Setiap warna itu bergetar melalui frekuensi yang berbeda. Jadi memancarkan energi yang menyeimbangkan energi tubuh. Nah, kombinasi warna ini itu meningkatkan harmoni tubuh bagian dalam, jadi pemicu utama penyembuhan untuk peningkatan kesehatan. Nah, ini warna-warna itu ternyata itu tadi ya ada fungsinya gitu untuk yang merah mengaktifkan sistem peredaran darah dan saraf. Kemudian membantu detoksifikasi, ngurangin stres, membantu tubuh jadi lebih tenang, dan banyak hal lain ya. Nah, intinya memang tadi kalau kita bicara tentang stres, ini sangat membantu. Nah, aplikasinya untuk apa? Nah, ini kita bisa pakai untuk minum ya, jadi untuk sebagai alas atau penutup gelas yang berisi air, nah itu berubah airnya jadi heksagonal. Kemudian disemprotkan ke wajah, atau untuk mandi gitu ya, ini juga bisa direndam untuk kita mandi alpaspinnya. Nah, kemudian untuk lingkungan istirahat seperti ruang keluarga atau kamar itu dibuat quantum ya, quantum field. Nah, kemudian melindungi kita dari IMF, juga menjaga sayuran dan buah tetap segar. Selain itu juga membantu mengurangi pestisida yang ada di sayur dan buah-buahan ini. Kemudian juga untuk refleksiologi, ini dengan meningkatkan sirkulasi darah, diputar ya di telapak tangan kita. Nah, alpaspin sendiri juga udah melalui berbagai sertifikasi sangat aman dipakai dan tidak ada efek sampingnya. Walaupun memang ini ada satu disclaimer ya, bahwa alpaspin itu adalah sebagai alat kesehatan dan tidak boleh digunakan sebagai perangkat medis, dan nggak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, atau menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun.
Oke, thank you. Itu yang bisa saya sharing dari produknya ya. Tadi produk yang bisa membantu secara lebih cepat gitu ya untuk baik untuk tindakan preventif itu untuk pencegahan juga untuk kuratif. Jadi untuk membantu proses penyembuhan bisa dari sisi medis juga gitu ya. Jadi sifatnya bukan sebagai alternatif tapi mensupport proses medis. Oke, mungkin itu Bro Eka. Keren, Mbak. Jelas banget. Jadi bukan hanya olahraga atau makan ya, tapi juga kita punya solusi-solusinya ya. Betul. Dan solusi itu banyak orang yang belum tahu ya. Nah, ini menghemat waktu juga ya. Jadi kita di sini juga ada salah satu rekan saya yang sudah menggunakan produk dan bisa sharing ya. Sebenarnya kaitannya juga dengan Liquigat tadi gitu ya. Ini saya langsung undang Ibu Ruslina. Ibu Ruslina. Malam. Selamat malam, Bu Ruslina. Apa kabar, Bu? Sehat ya? Sehat, amin. Sehat ya. Iya. Oke, Bu Ruslina ini punya challenge kesehatan dulu autoimun ya, Bu ya? Iya. Iya, Bu. Boleh diceritakan Bu Herlina ya, Bu Ruslina maaf. Nah, itu awalnya tuh gejalanya seperti apa, Bu? Lupus ya. Saya gejalanya selamat malam semuanya ya. Serta saya dulu gejalanya itu apa? Tadi banyak yang seperti di Liquigat sebenarnya. Ternyata saya tadi lihat ya, ternyata gejala-gejalanya banyak yang mirip. Saya dulu cepat lelah, fatigue gitu, sering radang tenggorokan, nyeri sendi, kaku-kaku. Kalau saya kalau bangun tuh kaku-kaku tangannya, terus rambut rontok, mata saya sering kabur, terus brain fog ya, gangguan untuk mengingat kayak gitu. Kemudian sebenarnya gejala-gejala ini udah lama, tapi tahun 2014 saya baru terdiagnosa radang sendi, gitu. Awalnya saya sempat dicurigai juga Sjogren syndrome jenis autoimun lain yang menyerang kelenjar penghasil cairan karena mulut saya kering, terus terasa terbakar dan mata juga kering gitu. Saya sempat minum obat juga untuk yang Sjogren syndrome itu selama 2 tahun, tapi berjalannya waktu saya akhirnya lebih ke rheumatoid arthritis. Gitu. Obat-obatan ada yang beberapa keluhan ya. Oh ya, jadi saya dulu dicurigai dua jenis autoimun ya. Ya. Kemudian ya itu saya makan obatnya ya lumayan ya, kalau menurut saya lumayan banyak gitu. Sehari bisa sampai berapa obat itu Bu Lina? Saya sih seingat saya 8 atau 9 butir per hari gitu. Itu harus diminum terus setiap hari, boleh dibilang seumur hidup kan, Ibu, ya? Jenis ya perharinya, ya, tiap hari. Terus kemudian obat yang saya minum itu adalah obat kemo dosis ringan. Nah, itu memang diminumnya seminggu hanya misalnya Jumat gitu, saya berapa butir gitu, tiap Jumat saya minum gitu. Nah, obat itu ternyata berefek ke badan saya juga gitu. Jadi ternyata obat yang untuk menekan imun saya itu berefek ke lever ya, ke lever saya. Jadi ke organ-organ lainnya juga ya Bu Lina ya. Jadi menekan yang sini ternyata efeknya ke lever saya gitu. Nah, kemudian Ibu mulai konsumsi apa aja nih produk yang disarankan tadi, Bu? Beruntung banget saya tahun 2016 ketemu teman saya yang punya keluhan, dia punya diabetes ya gitu, dan dia menunjukkan alfa meta. Nah dari situ waktu saya kontrol ke dokter, saya tunjukin ke dokter autoimun saya, karena seperti yang kita tahu gitu, orang-orang autoimun kan nggak boleh sembarangan ya minum herbal, suplemen vitamin gitu-gitu yang bisa berbahaya buat kita gitu. Akhirnya saya tunjukin alfa meta. Dokternya untung banget itu memperbolehkan saya untuk minum, dan waktu saya diperbolehkan saya jadi
ini juga pengen tahu juga kenapa boleh gitu, karena biasanya tuh nggak boleh gitu kan, apa aja tuh nggak boleh, susah gitu. Ternyata alfa meta menurut dokter itu dia lihat bahwa itu 100% dari beras, jadi aman. Organik ya, dan organik ya. Dari beras gitu, organik, dan disebutnya dia nano gitu, dia dokternya ternyata tahu nano gitu. Nah waktu itu saya nggak begitu tahu, dan ya saya iya aja, karena menurut saya itu kan yang penting saya boleh nyoba dan diperbolehkan, diizinkan, dan di situ saya sebenarnya taunya adalah tenaga, ada untuk tenaga, karena saya butuh energinya banget. ya, Karena lemes ya. Keluhan saya tuh fatigue ya apa, lelah, gampang banget lelah. Gampang gitu. capek ya. Nah udah gitu saya minum seminggu, hebatnya energi saya pulih, tenaga saya pulih. Itu buat saya blessing lah sebenarnya. Dan hebatnya lagi, sebulan kemudian saya itu cek darah, karena kontrol dokter, cek darah, SGOT, SGBT saya jadi normal. Jadi ternyata waktu itu saya sempat kurang percaya apakah karena alfa meta gitu kan, karena kok sebulan langsung beres gitu, kayaknya normal gitu kan. Jadi pada waktu itu 2 bulan kemudian kan, setiap 2 bulan saya kontrol, nah itu ternyata normal terus. Jadi itu tuh benar-benar buat saya blessing lah kenal alfa meta. Jadi ngebenerin semua organ-organ yang lain juga ya Bu ya, termasuk yang tadi rusak tadi ya. Nah jadi sekarang Ibu masih konsumsi obat nggak? Saya tahun 2018, terima kasih banget bahwa saya udah bisa lepas obat. Syukur ya, berarti udah benar-benar terbebas ya, itu yang paling penting, karena itu kalau diterusin juga akan merusak organ yang lain ya Bu ya. Iya. Terus itu apa, rambut rontok saya juga udah enggak lagi, malah sekarang nunggu. Udah tebel lagi Bu. Nunggu lagi ya. Terus itu ada lagi kan alfaspin ya. Pada waktu itu saya minum alfa meta, tapi nyeri-nyeri saya yang seperti ditusuk-tusuk di sendi-sendi, tusuk jarum, kayak ditusuk jarum dan sakit mengagetkan itu. Jadi saya pakai alfaspin. Nah dari situ saya nggak inget berapa lamanya, tapi nggak lama tuh, sebentar saya hilang tuh rasa-rasa yang nyeri-nyerinya, yang kesakitan itu hilang kayak gitu. Terus emang alfaspin itu jadi kayak P3K ya di rumah saya sebenarnya, karena apa? Kaki saya kalau bengkak, waktu dulu itu kalau saya jalan terlalu cepat atau lari, karena pada dasarnya saya kan nggak, kalau dokter udah melarang gitu, itu saya jepit sebentar 1-2 jam itu kempes. Pakai alfaspin buat saya tuh sangat membantu sekali sih. Jadi peredaran darahnya lancar lagi ya, yang terpenting ya. Ya. Terus itu saya sih percaya banget ya bahwa alfaspin itu memprotek saya dari polusi gelombang ya. Jadi saya self healing saya bisa maksimal, makanya tahun 2018 saya udah bisa bebas obat. Itu terbantu sekali. Ya, ada lagi yang mau disampaikan, Bu Lina? Ya, sekarang sih saya tinggal minum vitamin D aja. Dari dokter hanya minum vitamin D gitu sih. Tapi berjemur Ibu tetap bisa ya, kan biasanya kan kalau lupus takut matahari katanya. Saya sudah bisa. Dulu awal-awal memang waktu saya dulu itu memang nggak bisa, jadi itu ya apa, rasanya aneh gitu, pusing kepala terus nggak karuan. Sekarang udah nggak masalah, hilang semua sih gejalanya, hampir semua hilang. Ya, bersyukur banget ya Ibu bisa mengenal produk-produk ini ya, bisa membantu ya. Terima kasih sekali ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Lina sharingnya ya, ini pastinya sangat membantu buat teman-teman di sini, buat semua yang ada di forum ini. Oke, Bro Eka, mungkin itu yang bisa disampaikan dari sharingnya Bu Lina ya hari ini ya. Sebenarnya banyak banget dari teman-teman kita yang punya pengalaman dari ya berbagai keluhan ya. Sebenarnya kan bukan sebagai obat tapi sebagai buat untuk meningkatkan self healing kita sendiri. Jadi sel-selnya itu yang dibenerin dari tubuh kita. Oke. Makasih. Terima kasih Mbak Retno.
Bu Dr. Yuli dan Bu Ruslina ya atas sharing-sharingnya, dan saya rasa buat Bro and Sis, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini nggak nyesel kan ikut webinar ini. Jadi banyak sekali informasi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi kenapa leaky gut itu jadi begitu topik yang sangat penting, dan juga leaky gut itu menjadi sesuatu yang trending ya saat ini. Saya rasa Bapak Ibu dan Bro and Sis semuanya sudah memahaminya. Nah, sebelum kita tutup, saya itu pengen ada info menarik buat Bro and Sis dan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Retno, mungkin saya minta tolong bantuan dari Ibu Desi. Jadi pada malam hari ini kita juga ingin menyampaikan bahwa dari tadi produk-produk yang disampaikan oleh Mbak Retno, kita ada good news, karena pada malam hari ini sebenarnya berlaku buat sampai dengan akhir bulan Juni ini, kita ada great promo ya, great promo. Dan buat Bapak Ibu yang mengetahui pada malam hari ini, ternyata saya tahu nih solusi-solusi untuk mencegah atau mengantisipasi leaky gut, yang juga mungkin saat ini yang Bapak Ibu rasakan efek-efeknya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat promonya. Jadi apabila melakukan pembelian 1 Vitomax akan mendapatkan gratis 1 buah Vitomax. Jadi beli 1 dapat 2 gitu ya. Nah, terus yang kedua juga ada pembelian Vitomax 3 botol itu akan dapat produk gratis juga 3. Beli 3 dapat 3. Ya, totalnya 6 gitu ya. Jadi luar biasa sekali, manfaatkan, karena tadi manfaat Vitomax ini sangat jelas banget mengenai produk untuk fitonutrien, memenuhi kebutuhan fitonutrien. Yang kedua ini adalah yang menarik juga, berlaku sampai akhir bulan nih. Pembelian 4 botol Alpha Meta seharga Rp4.928.000 dapat gratis 2 box. Nah, buat Bapak Ibu nih, 2 box ini adalah box Alpha Meta ini adalah produk baru ya, produk baru. Jadi apabila Bapak dan Ibu, Bro and Sis, memanfaatkan promo ini, bisa merasakan produk ini lebih praktis, lebih simple gitu ya, dan dengan manfaat yang sama. Oke, berikutnya yang terakhir kita ada, nah ini yang jangan dilewatkan kalau yang ini ya, karena ini adalah rootnya nih, benar-benar pokok utamanya nih, Diamond Force Package New Alpha Spin ya. Periode promosinya sama, ini sampai akhir bulan. Jadi dengan pembelian 5 buah Alpha Spin, dan ini adalah Alpha Spin versi kedua ya, yang lebih yang bisa kromoterapi seperti tadi penjelasan Mbak Retno. Pembelian 5 buah New Alpha Spin 2 sejumlah 5 buah gratis 1 buah Alpha Spin Mini, seharga lumayan ya, harganya Rp8,3 juta. Oke, saya rasa demikian informasi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi buat para presenter, Ibu Retno, Dr. Yuli, dan juga Ibu Ruslina, dan buat teman-teman dan rekan-rekan Bro and Sis, Bapak Ibu semua yang ada pada webinar malam hari ini, terima kasih. Dan kita ketemu di Natural Health Talk edisi berikutnya. Saya Eka, MC malam hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.